Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kita. Penonton saya hari ini tidak ada ya. Penonton bayaran saya memang tidak datang hari ini. Biasanya tuh studio kita tuh rame banget sama penonton bayaran. Kenapa? Karena kurang kali bayarannya. Oke, apa kabar sobat? Tentunya senang sekali kita bisa hadir lagi menjumpai sobat dimanapun sobat berada. Saya doakan semoga sobat selalu sehat ya. Tapi harus jaga kesehatan nih karena sekarang kayaknya lagi musim asap nih. Pagi-pagi udah ada asap. Jadi kalau keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker ya sobat ya. Nah, di podcast punya kita kali ini kita sudah mengundang seorang inovator. Beliau ini adalah sosok orang asli orang Jambi, tetapi rela dari luar negeri, sudah punya jabatan itu sebagai konsultan kalau nggak salah ya waktu itu ya, tapi rela untuk jualan sayur nih ke Jambi. Kira-kira seperti apa? Tapi beliau ini juga sudah berhasil untuk mendirikan aplikasi ataupun e-commerce penjualan sayur dan juga banyak bermitra dengan para petani seprovinsi Jambi. Ya pastinya petani-petani Jambi tahulah siapa ya untuk tamu kita di podcast punya kita hari ini. Kita sudah mengundang, nungguin ya. Kita sudah mengundang Bang Reza Nugroho. Selamat datang Bang Reza. Mohon maaf Bang ya, biasa penonton kita tuh banyak Bang. Tapi nggak tahu nih kenapa ya. Apalagi beli sayur abang kali ya. Udah penonton bayar lagi nggak dibayar mungkin. Lagi nggak dibayar. Kalau bayar sayur aja bisa nggak ya? Sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Wah, semoga selalu sehat Bang ya. Karena banyak banget nih asap-asap di Jambi Bang. Ya. Oke, Bang Reza ini tadi sudah saya bilang ya. Dia ini dari luar negeri awalnya. Saya baca artikel sih tadi sebentar ya. Dia adalah seorang konsultan waktu itu di luar negeri. Tetapi ya beliau memutuskan untuk pindah ke Indonesia, tepatnya ke Jambi, hanya untuk jualan sayur dan ini sempat ditentang oleh orang tuanya. Apakah artikel itu benar, Bang Reza? Kalau dibilang saya dari luar negeri datang ke Jambi ya salah. Iya, Saya di luar negeri kan cuma sebentar. merantau ya, Bang. Merantau. Jadi aslinya saya juga dari Jambi, kebetulan kerja di sana dan pengen pulang aja. Oh, pulang kampung. Jangan-jangan pas momen lebaran ya pulangnya ya? Eh, saya pulang karena ya merasa pengen lebih dekat sama keluarga, bisa ketemu orang tua setiap hari. Emang abang aslinya orang mana, Bang? Jambi, Jambi di mana, Bang? Talam Bakung. Oh, Talang Bakung. Si anak kota. Saya 35 tahun tinggal di Talang Bakung. Oh, itu tahun berapa Bang sempat keluar negeri itu, Bang? Yang bener jadi konsultan waktu itu? Iya. Jadi 2010 saya mulai merantau ke Bogor, Mm-mm. kerja di Bogor, terus Iya. sambil nyambung kuliah, Oke. terus juga kebetulan dapat kerja sana sini, nyicip sebentar, ya kerja di perusahaan luar, sempat sekolah juga di luar, ya karena kita orang Jambi ya pulang ke sini. Hmm. Kita bicara dari SD dulu, Bang ya. Waduh, agak 1 jam kita ya. agak kita ulik nih ya, Bang Reza ya dari SD. SD-nya di kota, Kota Jambi, SMP di, Kota Jambi, SMA di. Kota Jambi. Oh, anak kota ya. Iya. Terus pindah S1 ya. S1 di Jambi. Perguruan tinggi masih di Iya. Jambi yang strata 1 ya. Iya. Terus S2 lanjut. Lanjut di luar. Oh. Di luar Jambi Di maksudnya. luar Jambi, anak Jaksel nih. Bogor Selatan. Boksel ya. Oke, jadi memang abang ini adalah asli orang Jambi, keturunan Jambi yang memang ingin membangun Jambi, Bang ya. Terlalu mulia sepertinya kalau ingin dibilang ingin membangun Jambi, enggak juga sih. Iya. Cuman pengen cari makan di sini. Oh, siapa tahu kan tahun depan kira-kira balihonya ada di depan kantor kita. Belum. Belum ya. Oke, jadi memang benar-benar ingin kontribusi lah ya, Bang ya, untuk Jambi ya. Ya, Sekaligus cari makan, Bang. cari Ya. makan. Tapi abang ini senang dipanggil anak petani ya? Benar, Bang? Enggak anak petani ya enggak lah, bapak saya pegawai negeri kok. Oh, berarti artikelnya salah nih ya. Salah. Soalnya saya tadi sempat baca sebentar katanya Bang Reza Nugroho, enggak pakai Bang, Reza Nugroho yang senang disapa anak petani. Berarti enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Petani aja, enggak anak petani. Enggak anak petani. Oh, memang seorang petani ya. Tapi untuk jurusan dari pendidikan Abang itu sinkron nggak sih dengan profesi Abang sekarang? Sangat sinkron. Sangat sinkron ya. Ya, kalau kita masih ngomong masalah tanam sayur, itu masih sangat sinkron. Kalau sekarang bisnis ya nggak sinkron lagi. Karena memang di awal saya memutuskan untuk tanam sayur, yaitu
ilmu yang sangat logis yang saya pelajari bertahun-tahun di kampus. Tumbuhan itu perlunya seperti ini. Dulu kita cuma praktikum loh di kampus ya, di laboratorium skalanya kecil. Ya kita punya ilmunya, kita sekolah di situ, kenapa tidak kita praktekkan? Oh, butuhnya seperti ini, tanaman ini butuh nutrisinya apa saja ya. Itu kan udah kering ya di kampus ya. Iya. Kita udah paham sekali, ya Heeh. kita aplikasiin aja kayak gitu. Oke, waktu itu dapat materinya, tinggal prakteknya lagi bang ya? Dulu pun ada praktek di kampus, ya Heeh. cuman Belum maksimal ya? yang nggak diduitin kan. Praktek cuman cari nilai, kalau sekarang praktek cari duit. Oke. Oh, pantesan bawa cuan nih. Oh, gitu ya. Invoice banyak tuh. Oh iya, pantesan tasnya gede banget ya. Tapi bang, alasan abang apa sih sebenarnya bang? Karena kan konsultan ya, konsultan itu kan juga gajinya kan lumayan ya, apalagi kalau kita bicara luar negeri ya. Lumayan. Nah, kenapa abang memutuskan bang untuk pindah haluan bang? Alasan pertama ya cuman pengen pulang. Saya sudah 5 tahun lebih ya waktu itu jarang pulang karena saya juga kuliah di luar, kerja di luar. Saya pengen pulang dekat sama ibu, biar bisa tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol. Iya, curhat ya. Ya akhirnya pun berkebun juga nggak jauh-jauh dari rumah orang tua. Yang kemarin kami datangin itu ya? Yang mana ya? Yang pagi-pagi? Bukan ya? Bukan sih sepertinya. Oh, bukan itu daerahnya ya? Ya daerah Talang Bakung. Iya, kemarin kalau nggak salah Tawang Bakung deh. Atau bukan yang itu ya? Wah, kayaknya Lu salah kan, alamat. kan Bang Reza nih lupa nih, padahal kita tuh pernah ngobrol loh pagi-pagi ya. Oh, itu rumah saya yang di kebun itu. Oh, Bukan itu rumah orang tua, bukan. itu bagian kebunnya. Rumah yang Oh. ada di dalam kebun. Oke, ternyata itu kebunnya. Saya pikir kebun orang ya. Dia bilang mitra, Iya. ternyata punya dia sendiri. Tapi abang berkebun di Jambi itu dari tahun berapa bang? Kalau di artikel 2015. Ya benar. Oh betul. Saya pulang ke Jambi itu tanggal 23 Februari 2015. Mm-mm. Istirahat sekitar 1-2 minggu, ya mulai Maret saya mulai berkebun, apa yang bisa ditanam. Mm-mm. Nanam apa dulu bang? Tanaman yang pertama saya tanam itu selada. Selada. Selada, bayam, ya yang gampang-gampang dulu lah. Hidroponik atau tanah? Hidroponik, benar hidroponik. Hmm. Waktu itu hidroponik di Jambi itu memang sangat jarang. Iya, Waktu masih itu sedikit ya. bahkan kita untuk membuat nutrisi hidroponik bahan bakunya masih impor dari Jawa. Kemudian cari-cari temen di grup di Facebook, baru ketemu 4-5 orang ya. Kopdarannya cuma 4 orang 5 orang, tapi sekarang alhamdulillah udah ratusan ya yang pegiat hidroponik. Dan saya pun sekarang nggak, ya secara teknis saya tidak menanam sayur hidroponik lagi, tapi ya saya bermitra teman-teman yang tanam, saya yang pasarkan. Seperti itu. Tapi kalau dulu abang Ya, yang saya tanam tanam, sendiri. abang yang pasarkan. Saya tanam sendiri, ya mupuk sendiri, panen sendiri, jual sendiri. Kalau nggak habis ya dimakan sendiri. Enak banget tetangga dengan Bang Reza ya, makan sayur terus tiap hari sehat ya. Jadi waktu itu abang sendiri yang kelola, abang yang tanam, produksi, jual. Nah itu waktu itu gimana bang? Minat dari masyarakat dengan sayur yang abang tanam dan kesulitan nggak untuk pemasaran? Dulu ya, waktu pertama-tama. eh ya saya masih door to door ya waktu itu ya. Saya punya tekad sayur yang saya produksi itu marketnya harus beda dengan sayur yang konvensional. Jadi kita katakan saja ya, tanaman yang ditanam di tanah oleh petani itu kita bilang tanaman konvensional. Oke. Harus beda. Jadi saya itu mulai berpikir sayur ini harus jadi barang yang punya value lebih. Saya jualnya itu enggak dari kebun di kilo-kiloin, enggak. Saya timbang dengan takaran gramasi yang tepat. Iya. Saya packaging yang rapi, sayurnya udah saya cuci, saya kasih label merek. Saya maunya sayur saya dikenal orang sebagai sayur premium. Nah waktu itu ya memang marketnya belum jelas, siapa yang mau beli sayur 1 on Rp5.000 gitu kan. Cuman ya kita kegigihan door to door jualan sama temen. Kenapa jual sama temen? Ya temen minimal kan kasihan sama kita. Ayolah bro dibeli gitu kan. Mau Ya, nggak mau beli ya? Ya walaupun gak dimakan gitu kan, beli. Akhirnya ya dari rekomendasi mulut ke mulut, sayurnya beda, sayurnya enak gitu. Ya baru kita bisa masuk menembus market
modern ya, seperti supermarket di Jambi itu lumayan sulit waktu itu. Hmm. Ya orang supermarket juga mempertanyakan, ada nggak nih yang mau beli sayur kayak gini? Hmm. Ya dicoba-coba dulu, satu hari habis 30 pack, lama-lama satu hari bisa 200 pack sampai sekarang. Ya brand kita masih masih eksis lah, Oh, berarti masih jalan ya? masih jalan. Tapi masih Bang Reza yang kelola atau ada? Ada orang yang mengelola. Oh, oke, oke, oke. Nah, dari situ Abang tadi bilang muncul, ya, muncul ide untuk dapat bermitra dengan petani. Kalau misalnya dulu Abang yang jual sayur, tapi sekarang pun masih jual sayur, tapi lebih dikembangkan lagi, Bang, ya. Abang juga bermitra dengan petani, mengambil sayur petani untuk dijual. Ah. Nah, itu Abang implementasikan lewat apa, Bang? Waktu itu kebutuhan sayur saya kan masih sedikit, jadi saya produksi sendiri. Kemudian dari kita jual sayur door to door dan titip tadi, saya juga mulai supply ke restoran-restoran dan hotel. Oke. Jadi di satu restoran seafood bisa pesen kangkung 30 kilo per Oh, hari. oke. Jadi saya kewalahan juga. Apalagi Akhirnya restoran Jepang ya. restoran nggak ada sih kayak restoran Jepang di Jambi yang beli nggak. Oh, nggak ada ya? Waktu itu restoran seafood lah. Oke, Restoran oke. seafood, cah kangkung itu kan menu andalan ya. Kalau Betul. kita makan di seafood itu dari rakyat jelata sampai konglomerat kayaknya pesannya cah kangkung. Jadi kangkung hidroponik itu rasanya beda. Pihak Mm-mm. pihak resto pun mengakui itu. Akhirnya pesanan kita meningkat, saya butuh supply, ya saya rangkul teman-teman pegiat hidroponik tadi, ayolah yuk jualan kangkung aja lah, nggak usah tanam yang lain-lain dulu nih, kangkung demand-nya tinggi nih. Akhirnya ya saya mengelola, teman-teman kita jadwalkan, siapa Mm-mm. yang panen di hari ini, siapa yang tanam di hari ini, saya mulai atur jadwal untuk teman-teman hidroponik. Hmm. Lalu ya mulai dari hidroponik saja, lama-lama ya pihak restoran juga merasa satisfied dengan pelayanan kita. Bisa nggak nih kita pesen cabenya nih? Wah, saya nggak nanam cabai pak. Ya udah, kamu beli aja di pasar. Bisa nggak kita pesen buncisnya, pesen tomatnya? Ya udah, akhirnya satu resto itu Pesan semua. pesan semua. Akhirnya saya mulai belanja ke pasar induk. Hmm. Untuk sayur yang bisa kita produksi, ya kita ambil dari kebun sendiri dan Iya. kebunnya teman-teman. Mm-mm, mm. Untuk yang tidak kita produksi, akhirnya kita ambil dari pasar induk. Hmm. Atau kalau ada petani lokal yang menanam itu, ya kita langsung ke kebun karena harganya pasti lebih murah. Mm-mm, mm. Lama kelamaan ya demand-nya meningkat, nggak cuma satu resto, tapi kita supply ke beberapa hotel juga, restoran juga. Wah, saya butuh supply yang jauh lebih banyak Lebih daripada besar ya. ini. Heeh. Ya akhirnya saya kumpulin lah, ajak ngobrol teman-teman petani yang konvensional tadi, nggak Iya. cuma hidroponik, karena hidroponik udah nggak cover. Heeh, heeh, heeh. Saya ya temuin keliling-keliling ke kebun-kebun, bisa nggak nih Pak De tanam sayur ini? Iya. Nanti saya beli dengan harga segini ya. Pelan-pelan kita bisa meningkat. Bisa ya, bisa inilah. Kita bisa bantu teman-teman petani ambil sayur dengan harga yang lebih baik daripada mereka jual ke tengkulak. Mm-mm, mm-mm. Masih manual waktu itu. Mm-mm, mm. Waktu itu masih manual dan akhirnya tetangga-tetangga kiri kanan dan orang tua juga tanya, setiap hari kamu ke Angso Duo gitu ya? Gak apa-apa kan sebut merek pasar? Nggak apa-apa. Ke Angso Duo, ya bener Bu. Bisa kan nih saya nitip ayam 2 kilo, nitip cabai rawit ya? Waduh, kok jadi just tip gitu. Akhirnya itu di 2017 saya menerima just tip sambilan saya belanja untuk resto dan hotel, saya Iya. masih ke pasar sendiri kan. Hmm. Ya udah, saya terima just tipannya di waktu itu di BBM ya, apa di WA lah gitu. Mm-mm. Kita titip, akhirnya saya temuin nih satu temen nih yang ngerti di bidang IT. Bisa nggak bro bikinin aplikasi sangat sederhana yang bisa diinstal ibu-ibu, mereka order biar saya bisa rekap secara otomatis di komputer. Repot juga kalau mau nulis manual. Iya. Di 2017 saya akhirnya dibikin coba ya ada. Jadi kita punya aplikasi belanja online yang waktu itu kita launching di awal 2018. Sebut saja Kribu ID ya. Iya, Kribo Nggak apa-apa, ID. Nggak disebut apa-apa aja. Ya, ayo belanja. Ini kan foundernya ya. Ya akhirnya berjalan dan saya mulai cari marketnya. Jadi kita udah punya marketnya yang B2B ya, dengan pihak restoran dan hotel. Waktu itu kita cari lagi marketnya yang ke community B2C, ke masyarakat langsung ke end usernya. Oh, bisa kita tawarkan belanja pakai aplikasi ini bu, gitu. Belanja. Akhirnya kita bagi dua divisi, yang B2B dan B2C. Berkembang dan ya mohon maaf nih, berkahnya itu pada saat COVID sebenarnya. Iya betul, ketika orang di rumah Orang saja di nggak rumah bisa saja, kemana-mana ya. tidak
boleh ke pasar, mallnya tutup, ya udah kita gencar marketnya di situ habis-habisan. Kenceng banget ya Iya orderan lumayan. ya. Orderan online-nya itu yang B2C tadi benar-benar meningkat. Tapi ya memang saat itu yang mengambil keuntungan dari situ ya nggak cuma kita. Muncullah beberapa e-commerce sebagai kompetitor horizontalnya juga buka aplikasi yang sama ya nggak apa-apa. Iya, Jadi malah itu membuat kita jadi lebih semangat ya. semangat karena ada kompetitor dan juga masyarakat Hmm, hmm, hmm. bisa memilih dan kita udah punya core-nya itu di pasar induk itu sudah punya tim inti jadi kita nggak kelabakan gitu jadi ya akhirnya kita punya yang namanya B2B ada B2C, B2C. dan beriring banyak sekali orderan ya kita mulai nih rekap supply-nya gimana nih udah mulai keteteran. Akhirnya kita perluas lagi ya kita bermitra dengan petani-petani sebanyak-banyaknya. Wah repot juga kalau manual nih. Ya kemudian di 2020 ya kita dapat waktu itu hibah dari pemerintah ya Kemenristek. Kita dapat hibah bantuan dana. Ya udah nih bikin aplikasi nih buat mapping petani, buat upgrade-nya ke 1000 ID ya boleh. Akhirnya kita buat aplikasi yang buat ngerekap petani-petaninya. Iya, Jadi sebut tadi ada aplikasinya yang 1000 1000 ID. ID. Nah sekarang kita punya aplikasi saya kasih nama Ciptani. Itu Mm-mm. buat hulunya ya. Heeh. Buat petani-petaninya kita kasih nama Ciptani. Jadi kita bisa mapping petani itu lokasinya di mana, panen apa, dia tanam apa saja, kapan panen, berapa banyak panennya kita bisa tahu. Sehingga kalau kita orderan masuk kita jadi kita bisa order sama Pak Amsal nih, Pak Amsal kita butuh kangkung 1000 ikat tolong diantar ke gudang. Jadi kita bisa lihat ngelis. Dan petani-petani mitra tadi ya juga sangat seneng bermitra dengan kita. Harganya lebih baik. Oke, terbantu ya. Dan juga petani langsung mendapatkan harga yang real ya. Ya, Iya. kita bayar di depan. Iya, uang muka ya. Bedanya kalau tengkulak biasanya kan sayur dibawa dulu nih. Besok baru dibayar. Kalau kita Bayar dulu. ya enggak, kita lihat ada barangnya bagus kita bayar. Jadi mereka pulang bawa duit. Oke, baiklah. Jadi 1000 ID ini pemasarannya Ciptadi ini adalah mitra dengan petani untuk suplai barang-barang yang dibutuhkan masyarakat tadi ya. Ya. Oke, dari tahun 2020. Kalau yang Ciptani. Ciptani 2020 waktu Kalau- itu kita pertama kali launching Ciptani itu di daerah Sakean di kebun jagung ya. Waktu itu kita undang juga mantan gubernur Jambi Pak HBA. Ayo Pak, ini Pak bantu saya buat launching aplikasi ini buat membantu juga petani-petani kita di bawah. Ya 2020 bulan Juni kalau nggak salah. Kita udah mulai perkenalkan ke teman-teman petani. Oke, berarti dua-dua e-commerce ini jalan semua ya Jalan, tapi kalau yang Ciptani itu kita lebih ke database ya. database-nya. Dan transaksinya kita dengan petani. Kalau yang di bawah ke 1000 ID tadi ya kita bertransaksi dengan masyarakat. Oke. Nah, di Ciptani dulu ya, kita bahas yang Ciptani. Nah, kalau Ciptani sekarang kan musim kemarau nih, Bang Reza ya. Itu apa keluhan dari petani Bang di musim kemarau ini Bang? Dan juga bagaimana Abang juga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat? Ya ini kayak di dialog jadinya ya. Kemarin saya bahas ini di dialog di TVRI. Oh iya, bukan saya tapi kan Bukan. penyiarnya. Kebetulan Jadi- tadi penyiarnya telepon saya katanya tanyain itu sama Bang Reza katanya. Jadi ya memang petani kita sedikit kesulitan sih. Heeh. Karena rata-rata sumber pengairan di kebun-kebun sayur itu kan dari sungai-sungai kecil Iya. yang ada di sekitar kebun. Heeh. Memang petani kita agak kurang siap untuk membuat ya kita anggaplah seperti embung kecil Oke. untuk persediaan air. Mm-mm. Jadi ya karena memang petani yang kita bina, kita mitrakan tuh petani yang skalanya kecil ya, tidak punya lahan hektar-hektaran. Menengah ke bawah. Jadi ya memang keluhannya adalah sumber air. Mm-mm. Jadi ini sebenarnya masalah yang hampir setiap tahun terjadi. Cuman memang ya petani juga ngepres juga pendapatan mereka untuk hidup, untuk bercocok tanam lagi. Kalau mereka membuat embung butuh biaya lagi gitu. Jadi ya memang ya sekalian-sekalian lah mohon bantuan ini pihak pemerintah. Ada sentra misalnya satu sentra kebun sayur di Palmera dibuatkan satu embung Iya. besar untuk persediaan Air. begitu. Betul. Kalau enggak langsung bantuin air bersih aja Bang setiap Iya repot juga. 2 minggu sekali gitu kan atau sebulan Karena 4 kali ya. Sayur itu setiap hari harus disiram. Iya, Jadi betul. memang butuh air yang banyak. Sama kayak Kesulitan petani kita di situ sih sekarang. air ya.
Sama kayak kita lah bang ya, kalau kita nggak minum haus bang, apalagi sayuran bang ya. Di musim Ya kemarau ini gitu. terik, panas, belum lagi kena asap ya bang ya. Jadi memang petani di musim yang sulit seperti ini banyak juga yang banting setir. Hmm. Ya udahlah, lagi musim kemarau air susah, ngojek dulu lah. Iya serius, jadi tukang bangunan dulu. Oh pantesan bang Reza tadi kesini pakai motor warna hijau ya. Tapi nggak apa-apa lah bang ya, namanya juga tantangan ya. Iya, Heeh. Jadi memang harus dilalui ya. Melihat kondisinya juga. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, untuk apa dipaksakan ya bang ya? iya betul. Daripada merugi ya bang ya. Oke, jadi abang mengelola Ciptani ini berapa orang bang yang terlibat di dalamnya bang? Ya kalau tim lapangan tuh ada 2 orang ya. 2 orang tim lapangan. Siapa aja tuh bang? Bang Reza sama? Bukan. Bukan. Oh bukan. Ada 2 orang di lapangan. Kita Jadi- yang keliling-keliling. Jadi tugasnya ngapain yang orang Ngobrol lapangan ini? sama petani, input Oh. data aja. Keliling-keliling, hari ini dia ke kebun di sini, besok kebun di sana, ngobrol, Pak De lagi tanam apa, Mm-mm. kapan panen, segala macam. Ya kayak gitu-gitu aja kerjanya. Oke, oke. Jadi itu memang khusus untuk jenis sayuran semua bang ya, petaninya ini Ada ya? 23 jenis sayuran yang kita ini ya, yang kita butuhkan harian sebenarnya. Oke. Jadi ya kita berharap petani tanam itu. Jadi petani juga dapat jadwal. Oh, orang-orang di Tangkit lagi tanam kangkung nih. Ya udah, kita nggak usah tanam kangkung yuk, kita tanamnya sawi aja biar nanti panennya nggak Nggak amprokan. barengan. Kayak gitu. Oke. Jadi Jadi setiap petani bisa saling kontrol. ada layanan chat juga ya di aplikasinya ya? Ada. Layanan chat untuk konsultasi. Hmm. Sebenarnya kemarin itu kita siapkan apabila kita mau bermitra strategis dengan pihak kedinasan, karena mereka kan punya tim ahli tuh untuk membantu petani. Gimana Pak kalau misalnya kita hubungkan saja petani kita dari aplikasi Ciptani ke pihak tim ahlinya dinas. Dinas juga bisa jadi adminnya aplikasi, bisa kontrol. Cuma itu sedang kita kejar lah ya, di mana titik temunya supaya, karena kan kita bekerja sama dengan pihak kedinasan nggak bisa kayak swasta ke swasta ya, oke deal jalan gitu. Kalau pihak pemerintah pasti punya SOP, pasti punya bahan pertimbangan dan diskusi dulu. Oke. Tadi abang ada bilang ada layanan chat ya bang ya? Curhat petani apa saja bang? Curhat petani sebenarnya kalau kalau pupuk harganya bisa lebih murah. Kemudian pupuk jangan dioplos, itu aja sih. Kemudian ya kalau bisa eh, penyuluh itu bisa lebih mengakomodir petani-petani tadi menjadi kelompok yang lebih solid, itu saja. Dan ya kalau dari pemerintah sih seperti itu. Kalau dari pihak swasta kalau bisa ya harga sayur di atas terus gitu kan. Iya, jangan dibawa terus ya bang ya. Jadi petaninya juga sejahtera. Ya, Bang Reza, kalau petani sejahtera, Bang Reza juga bangga lah, ya. Sebagai founder bisa mencapai salah satu tujuan dari Ciptani ini, Bang ya. Kalau bangga sih nomor sekian, yang penting duitnya masuk. Karena ya kita kalau yang kita cari prestis sih sebenarnya itu nggak habis-habis ya. Iya. Ya kita jalani saja. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah bisnis ya. Kalau bisnis kita bisa membantu orang ya alhamdulillah. Ya, jadi saat ini kita juga sejak COVID mulai mereda di 2021, kita bikin aplikasi namanya Warung Mitra. Oh, tambah lagi. Tambah lagi. Jadi Warung Mitra itu kita bermitra nih dengan ibu-ibu rumah tangga yang mau jualan sayur. Jadi pada saat COVID mulai mereda, orderan di Kribo ID mulai turun nih. Iya. Ya udah kita bawa warungnya ke kampung-kampung. Hmm. Jadi ibu rumah tangga yang gak ada kerjaan tiap pagi, mau nggak Bu? Saya pinjem ini modal 1 juta cash, tanpa bunga, tanpa jaminan. Iya. Ibu cicil setiap hari 10.000, tapi ibu harus jualan sayur. Hmm. Ya sayur dan lauk pauk lah ya. Tapi ambilnya harus sama kita. Hmm. Gak boleh ambil dari tempat lain. Gitu. Jadi setiap sore mereka order, kita buatkan sebuah aplikasi khusus buat warung mitra tadi. Mereka besok mau jualan apa nih, tempe, tahu, bayam dan segala macam. Ya udah, di order sore subuh, mereka tinggal ambil di gudang, tinggal sebutin aja nih, Amsol warung berapa? 07. Oh, Berapa belanjanya? 450.000. ambil barangnya. Ambil barangnya, sudah disiapin semua sama tim. Oh. Dan duit 450.000 tadi yang duit kita pinjemin di awal. Kita survei juga rumahnya, lokasinya, kemudian kita data juga, ada studi kelayakan juga. Kemudian ya kita bermitra, setiap hari mereka ambil barang langsung cicil 10.000. Cicil 10.000, ya udah nanti kita kasih list harga nih. Nih Bang Amsol, harga modal hari ini silakan dijual.
Setiap hari seperti itu. Dan setiap sore Bang Amsal harus report, hari ini omsetnya berapa, di-input di aplikasi. Kalau nggak input pendapatan nggak bisa order. Jadi kita buat warung mitra tadi menjadi disiplin gitu untuk keuangan. Oke. Ya, waktu di awal-awal sih ini banyak yang pertentangan ya. Iya. Di 2021, wah mau nyalek ya gitu. Ujung-ujungnya Apa ya, bilang mau too nyalek good- ya. too good to be true ya. Jadi kayak siapa sih yang mau minjemin duit sejuta cuma-cuma tanpa bunga, tanpa jaminan, cuma Iya. sebenarnya dalam hitungan bisnis masih masuk. Masih masuk. Karena kita bisa keep orangnya itu 1 juta 100 hari utangnya lunas. Dan setiap hari saya dapat margin dong dari omset yang mereka belanja. Secara bisnis jalan. Jadi pada saat kita ngobrol sama warung-warung calon mitra tadi di kantor ya, kita kasih pelatihan, kita kasih bahan materi. Saya selalu ingatkan di sini tidak ada unsur politis. Jadi jangan pikir saya mau nyalek sehingga saya mau kasih pinjaman, enggak. Secara bisnis ini jalan. Iya. Kalau syukur-syukur membantu kalian ya alhamdulillah gitu. Ya makanya saya bilang, wah cita-cita mulia ya, cita-cita mulia saya adalah mensejahterakan keluarga, itu aja. Kalau berdampak positif bisa membantu rumah tangga orang ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Nilai plusnya. Nilai Bang. plusnya. Ya kalau suatu saat mungkin 20 tahun lagi saya mau nyalon gubernur, inget kerjasama kita dulu, mau nyalon saya, mau milih saya, alhamdulillah ya. Cuman ya untuk sekarang saya selalu tekankan, kalau ada nanti yang mendompleng, misalnya nih, kita timnya dari Kribo ID nih, dia mau butuh suara buat apa, itu ya murni bukan dari kita. Tapi kalau merasa terbantu dan merasa kami orang baik dan mau membantu kami ya silakan. Gitu aja sih. Gak kebayang sih Bang Reza dijulitin emak-emak ya. Sekarang teman saya malah emak-emak ngobrol. Oh, temannya malah emak-emak ya? Teman saya malah emak-emak. Jadi sekarang saya pengen by cluster ya. Saat ini kita udah ada 160-an warung mitra yang kita mitrakan sejak awal. Di 2021 sampai sekarang total sudah 160-an. 160 itu wilayahnya di mana saja Bang? Seluruh kota Jambi, mulai dari Bagan Pete ada, di Kasang Pudak ada, di Selincah, di Pagardrum, di Perumnas, di Teho, di Kebun Kopi, ya macam-macam. Jadi kerjaan saya cuman kalau pagi nggak ada kerjaan, saya mampir ke warung ini ngobrol. Gitu kan. Nah, berarti mereka ngambil bahan bakunya tadi kan dari Abang ya? Nah, itu pusatnya di mana? Di Angso Duo, Di Angsuduo. Oh. Blok B 4647. Oh, berarti mereka langsung ke situ ya. Iya. Lengkap ya, Blok B 4647 ya. Kapan-kapan kita main ke sana ya. Iya. Ini juga bisa menjadi peluang ya, Bang ya, bagi emak-emak lain karena masih terima dong ya Masih. untuk mitra ini ya, warung mitra ini ya. Bener. Heeh. Kalau saya sekarang malah pengennya by cluster. Jadi kalau sekarang kan saya random nih, ya udah kalau ada keluarga Bang Amsol mau daftar dari warung mitra, hubungin ke tim kita aja nanti biar kita akomodir. Kalau sekarang saya pengen punya program itu yang by cluster, artinya saya pengen kerjasama dengan PKK kelurahan. Iya. Misalnya nih kelurahan Teho ya, ada 30 RT, ya udah kita ngobrol sama ibu lurahnya. Oh ada enggak nih ibu-ibu di setiap RT-nya mau jualan sayur atau sudah berjualan sayur, mau kita upgrade, kita bantu. Jadi by cluster kayak gitu enak. Oh kelurahan Teho ini ada 30 warung, jadi nanti kita bisa bikin gudangnya nggak usah di Angso Duo lagi. Kalau Iya. bisa di Teho supaya ibu-ibu tadi deket nih ngambilnya. Betul. Itu yang sedang kita garap. Pengennya by cluster, satu kelurahan kita garap satu kelompok. Jadi ya lebih solid lah. Kalau sekarang kan menyebar-nyebar nih di mana-mana, Simpang Rimbo ada, di Perumnas, di Kasang, di Iya. mana-mana ada. Berarti tetap masih terpusatnya di Angsuduo ya, tapi suatu saat nanti dari kelurahan atau kecamatan bisa ya Bang ya? Iya, kita pengennya itu baik kelurahan lah ya. Kalau Kelurahan. kecamatan terlalu luas. Oke. Di kelurahan, di satu kelurahan kita ngobrol sama tim penggerak PKK-nya. Ayo daftar ini warganya, ini satu orang, satu RT, kalau bisa satu warung. Sudah ada pendekatan nggak? Sudah. Sudah. Kita mau coba di Kelurahan Bakung Jaya. Oh. Di kelurahan saya tinggal. Kemarin kalau nggak salah Bakung Jaya tuh juga pernah dapat apresiasi wisata ya. Oh iya, Kampung Baselang. Kampung Baselang ya. Heeh. Itu kampung saya. Oh. Dulu kita Talang Bakung, terus Talang Bakung dan Eka Jaya. Sekarang akhirnya dibikin jadi 3, Talang Bakung, Eka Jaya dan Bakung Jaya. Jadi kita merger nih antara Talang Bakung dan Bakung Jaya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ini membantu juga untuk ibu rumah tangga ya Bang ya yang ingin mendapatkan penghasilan. Tapi ada tantangan nggak sih Bang? Mungkin cerita-cerita ketika mereka berjualan sayur dan mungkin ada cerita-cerita macet dalam pembayaran dan lain sebagainya. Gimana Bang? Ada ya, namanya kita kan
salah satu kesulitan kita modal kepercayaan seperti itu. Dari 25 atau 30 warung adalah 1-2 yang macet ya. Kayak Padahal cuma 10.000 sehari ya. betul, tapi tergantung niat. Jadi Iya. mereka niat itu ambil duit jutanya terus Dipakai untuk yang lain. bayar kredit motor, Astaga. bayar kontrakan. Jadi itu Ya. kecolongan kita di awal. Jadi sekarang kita kasih pinjaman dalam bentuk voucher belanja, tidak uang cash. Oke, betul juga ya. Jadi ya dulu ada yang udah ngambil duit nih sekali, jualan 2 kali 3 kali ngilang. Ya, Astaga. Pak, anak saya demam Pak, ya mertua saya meninggal Pak, tetangga saya ada hajatan Pak, nggak bisa jualan ya gitu. Tetangga hajatan nggak jualan ya. Hebat Gitulah. banget loh. Ya, jadi ya akhirnya tim kita bukan tim kolektor ya, tapi kita tim lapangannya ya ngobrol. Ya udah Bu, kalau memang nggak mau jualan lagi balikin aja modalnya yang kita pinjemin kemarin. Iya Pak, nunggu suami saya gajian. Ya nggak tahu lah sekarang. Ya udahlah ikhlasin aja. Toh juga nutup dari yang lain kan. Kasihan Bang Reza makin kurus ntar ya. Kalau nggak dibalikin ya. Ya memang seperti itu. Kalau sekarang ya alhamdulillah saat kita kasih dalam bentuk voucher belanja 1 juta, mereka ya beneran jualan. Dan juga tetap kita kontrol bimbing. Kalau mereka baru buka warung ya udah jualannya 300.000 dulu deh, dikit-dikit dulu, yang penting bisa jualan. Ya. Trik marketingnya juga kita ajarin ya, gitu-gitu. Yang penting berjalan terus ya Bang ya. Betul. Nah, kalau untuk trik marketing dan juga pembinaan pelatihan itu ada yang langsung ke misalnya lokasi Abang ngumpulin gitu ya? Iya betul. Iya. Jadi biasanya kalau kita buka 1 batch, misalnya nih per 3 bulan kita buka 1 batch. Iya. 1 batch minimal ada 20 orang. 20 orang kita kumpulin nih, kita isi pelatihan. Ini Bu aplikasinya kita daftarin sebagai mitra. Cara ordernya seperti ini. Mau jalan-jalan, kalau enggak kalau terasa berat ya udah nggak usah. Kita kasih pelatihan, kita kumpulin ya udah bisa mulai jualan. Nanti kita kasih banner. Setiap warung kita kasih banner. Warung mitra Kribo nomor berapa? Nomor 26, nomor 27. Yang penting nggak ada foto saya. Tenang saja. Tenang saja, karena tidak ada unsur politik ya. Ini memang benar-benar real bisnis ya, Real business. Bang Reza ya. Oke, jadi sudah ada banner, jadi sudah bisa untuk memantau juga lah Bang ya untuk jumlah warung yang sudah ada di Jambi ya Bang Ada ya. di aplikasi kita kan bisa ngelihat ya adminnya ngerekapnya by aplikasi juga sebagai admin. Oke. Jadi ngelihat orderan warung berapa, setiap minggunya berapa, grafiknya seperti apa bisa kita pantau. Oh warung ini kok stabil nih di sini-sini aja nggak ada peningkatan. Nanti kita ajak ngobrol. Ini warung ini kok tambah lama tambah sepi, ada apa? Oh, Jadi bisa kita pantau. berarti Abang juga memberikan masukan juga ya untuk warung-warung yang mungkin lagi sepi, tidak berjalan Iya vakum ya. betul. Kita ada juga seperti promo-promo yang kita adakan. Oh Jumat berkah nih. Jadi siapa yang belanja di warungnya Bang Amsol 50.000 dapat telur 3. Nanti telurnya dari kita. Di Bang Amsol order 500.000 nih belanjaan. Artinya kita kasih telur misalnya 30 biji. Iya. Nih Bang Amsol kalau ada yang belanja di warung kamu 50.000, tolong dikasih telurnya 3. Itu dari kita. Kalau telurnya nggak habis balikin ke gudang. Ya ada juga yang minyak goreng, ada yang apa. Dan untuk warung-warung berprestasi setiap bulan juga kita biasanya kasih Oh, reward. ada warung berprestasi juga ya. Dengan omset terbaik kita kasih reward. Contoh, warung yang mana nih Bang yang sudah Abang kasih apresiasi Bang? Pernah kita kasih logam mulia 1 gram. Wow. 1 gram logam mulia. Iya, kan mereknya kan bagus ya logam mulia. Kadang ada juga yang kita kasih blender, ada kita kasih apa. Ya kesukaan mama lah. Iya, iya, iya. Biar lebih semangat untuk jualan. Betul. Yang dapat logam mulia warung mana Bang? Boleh di-spill nggak Bang? Lupa saya. Yang dapat blender deh Bang. Lupa. Lupa ya. Ya enggak, kita kan juga berjalan terus, saya nggak mungkin lah inget itu. Tapi intinya- ada yang udah bertugas untuk ngurusin itu. Tapi intinya blendernya nggak ada gambar Bang Reza ya. Bahaya juga nih blendernya gambar Bang Reza ya. Jangan-jangan Bang Reza buka usaha blender juga. Ya sebenarnya bertahap. Kita fokusnya cuman di masalah perut ya, logistik. Iya. Cuman bagaimana kita inovasi. Oh yang dibutuhkan seperti ini, kondisi seperti ini yang dibutuhkan warung. Yang online udah lesu. Kenapa? Ya karena memang marketnya di Jambi itu mentok. Kita udah punya pelanggan tetap ya yang itu aja. Yang order orang itu aja. Jadi ya Harus ada strategi lain Bang ya. ya ini sebenarnya strategi ini yang warung mitra ya. Itu berlandaskan dari ibu saya sendiri waktu itu. Ibu ngapain sih masih belanja ke warung gitu kan. Udahlah pesen aja nih pakai kayak gini, nanti kurir kita yang anter.
nggak usah capek-capek. Enggak lah, paling enak tuh belanja di warung, ngobrol, ketemu tetangga, bisa ngobrol-ngobrol, nanya kabar gitu kan, ketawa-ketawa di warung. Oh, bener juga, kalau gitu warungnya yang kita bikin. Hmm. Ya kalau saya mau gaji tim buat buka warung, sewa tempat, gaji dia harian, belanja kan repot nih. Iya. Ya mending saya mitrakan aja ibu-ibu yang mau jualan. Nggak perlu saya gaji, nggak perlu sewa tempat, Mm, 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 mm. gitu kan ya. Iya. Terus juga ya mereka juga ada rasa memiliki gitu. Oke, oke. Ya kurang Ino- lebih begitu. inovasi terus ya Bang ya. Gak henti-hentinya Bang ya. Ya dan tidak semudah itu. Iya, tidak segampang Tidak itu. segampang itu. Di podcast ini kita cuma cerita yang bagus-bagusnya saja. Ya, sebenarnya memang namanya usaha, kadang di bawah terus gitu kan. Yang di atasnya kadang-kadang sebentar tiba-tiba ke bawah lagi. Tapi ya selagi saya yakin usaha yang masih berbasis pada makan, ya sampai kiamat nggak habis-habis kan. Mm, 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 mm. Sampai sampai kapan sih orang butuh makan, ya sampai seterusnya. Iya, sampai kita hidup lah Bang ya. Selama kita hidup pasti butuh makan. Kalau orang bisa berfotosintesis, saya udah nggak jualan lagi. Produksi sendiri dong. Aduh. Tapi kan lewat kita cerita yang baik-baik ya. Lewat apa usaha yang sudah Abang jalankan ini juga mendapat apresiasi ya dari pemerintahan seperti dari Wamenaker. Ya, Belum lagi itulah. juga Syukur-syukur pemerintah lah. Jambi ya Bang ya. Iya. Mm, 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 mm. Sebenarnya saya harap itu sebagai motivasi juga untuk teman-teman yang lain. Jadi jangan merasa eh, inferior ya. Jadi saya pun kalau misalnya diundang nih buat ngisi ngisi materi untuk diskusi sama teman-teman yang baru mulai usaha, jangan khawatir kita menjadi kompetitor gitu. Ya, saya kemarin juga masuk nih di kompetisi nasional Mm, mm. startup yang diadakan oleh staf khusus presiden dan juga kementerian Oke. UMKM. Ya kita bisa masuk 10 besar nasional dari seluruh Indonesia, dan saya mewakili Sumatera satu-satunya ya masuk 10 besar. Ya itu sebagai bonus aja. Kita tinggal menceritakan apa yang kita lakukan. Mm, 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 mm. Efek dan dampak positifnya mereka yang akan menilai. Ini yang kita lakukan loh. Mereka tinggal cross check, benar nggak seperti ini? Dampak positif terhadap UMKM apa? Ya harusnya itu bisa menjadi lecutan juga untuk anak-anak Jambi yang asal mungkin Bang Amsel nggak tahu ya. Orang-orang penting di e-commerce nasional tuh banyak orang Jambi loh. Hmm, Ada yang bagian data engineering, ada yang bagian data safety-nya, itu lulusan-lulusan Jambi. oke. Tapi mereka berkarir di Jawa. Kenapa? Di luar ya. Mm, mm. Lebih apresiasi di sana. Kemudian juga ya pola pikir nasional itu pasti beda kalau kita buka usaha di sini. Mm, 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 mm. Jangkauannya lebih luas, secara materi lebih tercukupi. Ya makanya mereka rame-rame hijrah ke ibu kota. Hmm. Ya gitulah, memang kalau kita sering juga kumpul-kumpul, ayo pelaku digital di Jambi, yang ngumpul itu aja sih. Belum ada peningkatan. Mm, 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 mm. Ya, Pendatang baru belum ada ya Bang? ada pendatang baru. Misalnya lah ya kita, oh ada Kribo ID nih, terus ada pendatang baru yang mau mengikuti jejaknya Kribo. Kita sering ngobrol. Tapi mereka biasanya basicnya adalah basic IT. Saya selalu katakan, bangun tim untuk di lapangan yang ngurusin pasarnya juga. Kalau kita orang IT ngurusin bisnis seperti ini, kita nggak pegang core-nya, lama-lama bisa kolaps. Saya pun kolaps, pernah kolaps juga. Ya namanya staff kita kan belum tentu 100% bisa dipercaya, bisa Iya. diandalkan. Mm, mm. Ya suka dukanya banyak juga kan. Tapi kalau kita pegang core bisnisnya, aplikasi itu cuma sebagai tools, ya kan. Oke. Yang penting kita core bisnisnya kita kuasai. Jadi, oh kita petani, Ciptani itu cuma tools, cuma alat. Tapi yang kita kembangkan ya bisnis sayurnya di situ. Mm, mm. Ya dapat apresiasi. Kemarin juga tahun lalu pada saat Jambi inflasi tertinggi se-Indonesia, saya diajakin nih sama Kepala Dinas Hortikultura, Ketahanan Pangan, sama Pak Gubernur juga, kita keliling-keliling. Oh kita mau lihat nih petani cabai di mana? Ya udah buka aplikasi Ciptani Pak. Bapak mau petani cabai yang mana? Mestong, jalan kita ke Mestong. Di Pondok Meja ada, di Penyangga Rendah ini petani kita apa, database-nya ada semua. Kita dirangkul jadi tim TPID, kita bikin acara juga. Tapi ya memang biasanya ya kalau pada saat
kondisinya sudah mulai mereda membaik, ya udah kita nggak ada kerjaan lagi. Kita seperti pemadam kebakaran ya nggak apa-apa. Ada sesuatu ya kita rame-rame kita keroyokan, setelah itu ya udah jalan masing-masing. Mm-mm. Pemerintah punya tupoksinya, kita Iya. bisnisnya jalan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke. Bermitra juga dengan pemerintahan ya bang ya, bermitra juga dengan petani. Tapi ada sisi lain nggak bang dari usaha yang sudah abang jalankan ini? Mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan, ada orang yang tidak suka dengan keberhasilan Ada. abang. Nah, ceritanya gimana bang? Ya ada juga yang kayak gitu ya, namanya kita usaha kan. Kompetitor horizontal, ada juga yang melihat kita sukses ya kurang suka juga, ada Mm-mm. juga yang black campaign, ada juga Oh, gitulah. black campaign juga ada ya? Ya ada lah. Oh. Jadi ya jalani aja lah, kalau kalau di ada komplain kayak gini, ada kayak gitu. Ya tadi saya bilang kayak misalnya nih, oh buka warung mitra, kita fokusnya adalah di bisnis. Mm-mm. Terus tiba-tiba ada, wah dia tuh mau nyalek nih dari partai ini, Oh, di dapil ini, jangan percaya-percaya amat, nanti disuruh pilih macam ya. Ya kan nggak juga. siapa yang ngomong kayak gitu ya? Iya, udah sampai kemana-mana. Jadi Udah nyebar tempo aja hari bang ya? saya ngobrol sama Ibu Lurah kalau nggak salah ya. Ah Reja udah nggak asik nih sekarang jadi orang partai. Hah? Ya katakan kamu nyalek kan begini. Enggak bu, oh, kamu Astaga. ya kayak gitulah. Mm-mm. Ya Udah dibilang orang partai padahal nggak daftar sama sekali bang ya? enggak. Jadi yang kayak gitu ya secara teknis ada. Ya tagihan kita nggak dibayar-bayar. Karena saya supply ke B2B itu kan biasanya bayarnya itu bulanan. Mm-mm, mm-mm. Ada supply yang nggak dibayar-bayar, tagihannya macet. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Ya tantangannya banyak sih. Mhm, mhm. Terus actionnya apa dong bang? Ketika menghadapi itu bang? Ya nggak ada, saya juga ya biasa aja, jalan aja seperti Oh tetap jalan aja ya? iya. Kalau ada yang komplain ya datang ke rumah, gitu kan. Mm-mm. Kalau ada yang mau ngobrol ke rumah. Jadi sempat stres juga, saya sempat kepikiran juga ya, secara bisnis kita sedang goyang, kemudian diterpa isu seperti ini ya. Yang namanya bisnis ya. Ya mungkin saat ini mau diuji naik kelas. Iya, Kita betul. kita bisa melewati ini, ya udah lewatin aja. Mhm. Sekarang masih startup ya bang ya? Iya. Mungkin nanti Eh bakal naik kelas bang ya? kalau ya itu sih apa ya Bang Amsol ya. Untuk glorifikasi kata-kata startup, milenial sepertinya itu sudah harus mulai dikikis. Hmm, Karena itu bisa bisa membuat orang jadi halu ya. Punya usaha gini-gini kan dibilang startup, ini startup. Jadi kita tidak menjual startupnya, betul. tapi kita harus bisa menjual bisnisnya. Mm-mm. Jangan sampai oh baru punya usaha skala seperti ini dianggap oh pelaku startup. Saya pun sendiri nggak terlalu suka juga dibilang sebagai pelaku startup, Hmm. kemudian ya petani milenial. Apa sih petani milenial? Ya udah petani aja sih. Kenapa harus pakai embel-embel Milih. milenial? Tapi Itu glorifikasi yang membuat orang terlena terkadang. kerap kali abang diundang itu profesinya sebagai petani milenial ya? Iya, saya juga beberapa kali kan udahlah bilang aja petani gitu, nggak usah pakai milenial, nggak usah pakai apa. Mm-mm. Calon unicorn ya enggak lah, itu kita masih kejauhan. Yang Mm-mm. penting ya bisnis kita menjalani real bisnis, ya, Iya. bisnis yang jelas, yang ada konsumen tetapnya. Mm-mm, mm-mm. Itu cuman tools, aplikasi-aplikasi cuman tools untuk mempermudah, itu aja sih. Iya, yang penting bisnis, dapat profit dan juga Benar, benefit ya bang ya? udah. Mm-mm. Ya itu gimmick aja sih kalau kita bilang ya, aplikasi-aplikasi itu gimmick aja, nggak mahal kok bikin. Saya pun nggak ngerti bikin aplikasi kayak gimana, saya rekrut tim, udah bikin kayak gini, berapa duitnya saya bayar, udah. Nggak perlu juga saya tahu cara ngodingnya gimana, bikin aplikasinya gimana, maintenance gimana, itu cuma tools, Mm-mm. cuma alat. Oke, tapi ide abang yang patut diapresiasi ya? Iya, karena memang Heeh. itu tadi, untuk mengaplikasikan ide kita ke lapangan itu yang memang butuh tantangan. Kita Iya. ya bakar duit dulu Bang Amsol. Jadi Mm. terkadang orang yang nggak kepikiran itu tiba-tiba ada, mereka nggak tahu trial dan errornya. Mm-mm. Oh kita istilahnya mencari marketnya ya, bakar duitnya seperti apa, orang nggak tahu. Taunya udah jalan aja gitu kan, mau Mm-mm. gabung udah jalan, udah enak gitu kan. Tapi eh Untuk merintisnya untuk itu ya? merilis itu pengorbanan di belakang tadi mereka nggak tahu. Dan juga kadang saya mau cerita juga males kan, nggak semudah ini gitu. Kalau Mm-mm. kamu melihat seperti ini pengorbanan harus kayak gini. Kenapa eh, bisa pelaku startup yang skala nasional itu pada saat udah naik daun, oh dia
jual samanya saya udah mau istirahat. Sebenarnya sih ya memang cara exit paling gampang seperti itu. Karena mengaplikasikan ide ke lapangan sampai dia menemukan profit, itu kan butuh pengorbanan yang besar. Mm-mm, mm-mm. Seperti kita tahu lah kayak unicorn kayak Gojek, Tokopedia aja apa ya, kerugiannya per tahun masih triliunan, bayangin loh, triliunan loh kerugiannya per tahun. Dan mereka masih optimis ini bakal dapat untung gitu. Orang-orang taunya ya Gojek gede, Tokopedia gede, di merger jadi lebih gede, tapi ya kerugian yang mereka alami seperti apa orang nggak tahu. Apalagi yang masih skala Jambi seperti saya kan, Oke. masih modal terbatas. Siapa tahu nanti dapat modal kan bang, lebih besar ya. Dari Amsel. Bisa saya tadi transfer ya. Boleh. Berapa miliar bang? Bang, tadi abang kan bilang bang, kalau misalnya kerjasama yang dijalankan di Jambi itu kan tergantung program ya. Ketika programnya sudah selesai maka akan berjalan masing-masing. Nah, kalau dari luar pernah dapat tawaran nggak bang? Saya pernah ya dapat tawaran misalnya mau diakuisisi nih, oh Ciptani dan paket-paketnya itu mau diakuisisi oleh perusahaan. Karena perusahaan kan juga butuh seperti CSR, butuh juga pengaplikasian bisnis bisnis apa ya, bisnis modern lah seperti itu. Hmm. Nanti saya kerja di sana, wah repot juga. Saya di sini jadi kepalanya, tapi setelah saham saya diakuisisi, saya kerja sama mereka. Ada sih beberapa tawaran seperti itu. Mhm. Ya nggak mau lah. Tapi kalau misalnya nih, misalnya dapat tawaran yang lebih menjanjikan dan memang tetap abang yang pegang, tapi untuk dilebar luaskan lagi ke daerah lain gitu bang, terima nggak? Pasti saya terima, tapi agak sulit mencari investor yang seperti itu. Siapa tahu kan bang ya? Namanya angel investor ya. Ayo kalau mau jadi angel investor, ayo gitu Mm-mm. kan. Ya sekarang juga industri startup sedang lesu ya. Mm-mm. Kata orang itu sudah mencapai bubble maksimal. Investasi-investasi di dunia startup itu sekarang udah banyak orang yang lesu, udah mengalami titik jenuh. Oh ternyata orang akan kembali lagi ke real bisnis. Mm-mm. Real bisnis ya mungkin jualan sayurnya udah via WA aja udah tercover kok. Kenapa harus beli aplikasi seharga miliaran buat jualan sayur? Hmm. Gitu. Jadi orang sudah mulai berpikir oh real bisnis ini harus jalan tanpa adanya gimmick-gimmick startup tadi. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Makanya investor juga udah mulai ancer-ancer, wah harus direm nih supaya loss-nya nggak terlalu banyak. Mm-mm, mm-mm. Tapi abang sudah melakukan itu dengan warung mitra tadi bang ya? Ya ancang-ancang saya di situ sih. Mm-mm. Minimal warung mitra ini adalah putaran uangnya harian. Kalau saya misalnya B2B dengan rumah sakit, dengan perusahaan kan putaran uangnya bulanan tuh. Ya, Pembayaran bulanan agak sesak nafas juga. cicilan banyak ya bang. Pusing dah Pusing. Nggak tahu Iya. perjuangan bang Reza nggak tidur seharian Iya. bang ya? Saya kadang telepon nih, ada telepon. Tagihan daging ayam, tagihan ini, tagihan telur ya mau diangkat juga mau gimana ngomongnya gitu kan. Belum ada pencairan gitu ya. Jadi sebenarnya semakin berkembang usaha, tantangan semakin besar. Iya. Yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang baru memulai usaha. Mhm. Yang mulai usaha yang pangsa pasarnya jelas. Pangsa pasarnya dibutuhkan orang setiap hari. Tapi yang buat abang semangat terus itu apa bang ya? Yang buat saya semangat terus, saya harus menghidupi 1 istri dan 3 anak. Oke, keluarga ya. Ya iyalah. Mm-mm, mm-mm. Kalau saya bilang kalau pereda lelah ya kita pusing di luar udah ketemu orang yang seperti ini dan segala macam, nagih nggak dapat kena kayak gini. Pulang ke rumah ya udahlah, kita udah harus melepaskan itu semua, berbahagialah di rumah. Mm-mm. Karena saya jam kerja saya itu jam 2 pagi saya udah di pasar. Sampai jam 3 sore. Jadi kalau misalnya jam 3 sore kadang saya udah jarang angkat telepon, jarang apa. Hmm. Ya karena ya saya udah dari subuh ke sore kerja ya. Ya udah, sore waktunya sama anak, main sama anak. Berarti habis dari sini langsung ke pasar dong bang? Oh, enggak lah. Saya udah jadwalkan untuk TVRI Oh, hari luar ini. biasa. Ya, setiap hari juga. Jadi ya ada aja mungkin setiap hari habis ini saya mau kita mau ngurus kontrak sama rumah sakit. Mm-mm. Udah janjian selepas makan siang. Ya itu aja kerjaan saya mondar-mandir aja. Kalau rumah sakit kontraknya apa bang? Suplai Suplai ini juga masih ya? masih Untuk suplai makanan di situ ya? Kan pasien butuh makan, Hmm. karyawannya butuh makan. Oke. Jadi ya kita supply di situ. Supaya enak sama enak kan. Tapi kalau kantor ada yang ini bang, mungkin minta dibuatin perkarangan sayur, mungkin lahan hidroponik, itu ada juga nggak sih bang dari abang?
Ada, tapi mungkin sekarang ya nggak bisa saya sendiri yang pegang. Saya akan kasih ke teman-teman yang lain. Hmm. Dulu ya saya kan waktu awal-awal ada sekolah nih SD mau bikin pekarang hidroponik, gas, pokoknya kita kerjain, yang penting dibayar. Kalau sekarang mungkin saya untuk teknis seperti itu saya kasih ke teman-teman pelaku hidroponik yang lain biar mereka semangat. Ada nih job nih di kantor A bikin pekarang hidroponik, nego aja sendiri langsung bilang aja nanti dari Kribo, ya udah mereka yang jalan. Biar mereka juga semangat gitu kan. Berarti abang berbagi juga bang ya? Iya, sebenarnya kalau bisa digarap sendiri, cuman waktunya nggak ada. Dan daripada mengecewakan customer ya udahlah kasih orang yang mungkin waktunya lebih lapang. Jadi tadi abang jam 2 pagi di pasar, sampai jam berapa biasanya bang? Sampai sholat subuh lah, Terus terus sholat subuh, terus abis sholat pulang. subuh pulang dulu ya, sarapan, mandi, Ngantar anak ngantar sekolah. anak sekolah, daily activity lah ya, Oh, iya. Ternak teri, snack teri. antar anak antar istri. Terus ya saya kalau pas ada kegiatan kayak gini ya udah sekalian keluar. Nanti pulang sholat zuhur jemput anak sekolah. Ya gitulah. Oke, Tidur siang. tidur siang, habis itu ditelepon lagi sama orang ya bang, bangun lagi deh. Ya. Nah bang, mungkin yang abang bayangkan dengan usaha yang abang jalankan ini untuk provinsi Jambi nih bang, ya karena kan kita tidak hanya berbicara kota, tetapi juga potensi sayuran ini kan juga ada di kabupaten lainnya dan juga kota Sungai Penuh seperti itu. Nah harapan apa dan juga bayangan abang dengan usaha ini supaya bisa menjangkau provinsi Jambi secara merata itu seperti apa bang? Dulu sih ya, tahun lalu saya masih sangat muluk-muluk ideal. Kita go nasional, kita go provinsi, tapi tidak semudah itu Oke. mengakomodir namanya usaha. Jadi saat ini saya cukup di kota aja lumayan keteteran ya. Tapi kalau misalnya ada yang bermitra, saya mau pegang regional bungo seluruhnya satu paket, mungkin bisa saya lepas. Yang penting dia bisa komitmen dan bisa tahu SOP kita seperti apa. Tapi kalau saya sendiri yang mau menghandle kayaknya, waduh, namanya makan di kota Jambi ini ada berapa banyak orang makan mereka aja belum ke cover gitu. Iya, Nah, kalau belum saya mau terbackup. dulu saya sempat juga buka cabang Kribo di Bungo, kemudian Kribo cabang di Bangko? Tanjab Timur Tanjab gitu. Tim, oke. Tapi ya tidak tercover juga karena kesibukan kita, terus juga tidak bisa kontrol mitra dengan baik di sana. Ya udahlah, urusin di Jambi aja lah. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngurusin gimana bang? Boleh, boleh. Misalnya Bang Amsal nih mau ngurusin mana, Muaro Jambi atau Batanghari? Iya. Ya udah satu paket nih. Sumber sayurnya dari Batanghari nih kita kasih, petaninya ini, aturan mainnya warung mitra tuh seperti ini. Oh di Batanghari ada rumah sakit yang bisa disuplai, ada perusahaan migas atau batu bara yang butuh dapur dan butuh disuplai. Ya saya kasih tahu aja cara mainnya seperti ini. Tinggal mereka running aja bang ya. Syukur-syukur dapat fee. Mudah-mudahan lah ya bang ya bisa semakin luas bang ya. Amin. Tidak hanya di Jambi, tapi juga bisa berlaku di seluruh Indonesia. Ada Bang Reza Nugroho lainnya, Ya, perwakilan dari masing-masing Karena dulu provinsi. cita-cita saya kepengennya pulang ke Jambi bisa dekat dengan keluarga, bisa dekat sama ibu gitu ya. Tapi ya memang pernah saya jalani mengurusi usaha ini, itu namanya kata orang itu diuji dengan dunia. Saya pikir diuji dengan dunia itu uang banyak tiba-tiba kita jadi narkobaan, main judi, nggak seperti itu. Ternyata ujian dunia itu dengan semakin banyak usaha yang kita urus, kita jadi semakin jarang bertemu ibu. Semakin jarang main sama anak, semakin jarang kita makan berdua dengan istri. Itu mungkin ujian dunia seperti itu, dan saya udah pernah menjalani itu. Wah ternyata balik lagi, kalau tahu kayak gini mending saya dulu tinggal di Bogor, tinggal di Singapura kan. Ya memang seperti itu. Tantangan-tantangan yang kita nggak sadari lah. Jadi oh yaudah kita harus merasa cukup Iya. sampai di sini ya, masih bisa makan, masih bisa bayar sekolah anak, ya udahlah udah cukup. Karena ini sudah menjadi suatu pilihan abang, jadi mau nggak mau juga harus dijalani bang ya, dengan penuh ikhlas ya bang. Seperti itu. Iya, semoga nanti juga bisa meraih kebahagiaan bang ya, tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk orang-orang di sekitar Amin. abang. Oke, makasih banyak bang Reza, ini sudah ceritanya banyak banget ya, mulai dari suka duka, Suka, abang merintis. duka. Sukanya satu, dukanya banyak bang ya. Tapi it's okay, semua akan berjalan lebih baik lagi jika abang juga punya banyak aksi lainnya untuk membahagiakan orang-orang sekitar abang, ya bang ya.
Oke. Iya. Tetap semangat ya Bang Ya, Reza ya. semangat. Iya, luar biasa. Sepertinya Bang Reza agak sedikit ngantuk karena mungkin bangunnya jam 2 ya. Iya. Ya, kalau misalnya mau ke pasar mau enggak, kadang saya malas juga ke pasar. Oh, hari ini lagi hujan atau lagi dingin, saya nggak ke pasar. Tapi jam 2 tetap bangun. Jam 2 tetap bangun. Wajib Paling ya. bukan wajib tapi kebiasaan. Kok kebiasaan? Jadi tinggal telepon. Aman, 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 aman. Oh, ya udah, saya di rumah nonton bola, kadang ngapain. Oke lah. Ya, yang penting semuanya aman. Iya. Sebenarnya masih banyak sih yang mau kita obrol sama Bang Reza, cuma kita udah digini-giniin dari tadi. Oh, gitu. Iya. Ada apa tuh gini-gini ya, Pak ya? Mau pesan sayur, Pak. Oke lah Bang Reza, terima kasih banyak atas kehadirannya siap. di podcast Punya Kito. Bang Reza, ucapin terima kasih juga untuk sobat podcast Punya Kito, tapi pakai gaya, Bang. Oh, gimana? Nah, gayanya ini ada teman saya nih, Bang. Tuh, terima kasih Oh, sudah gini. menyaksikan podcast Punya Kito. Gitu, Bang. Yuk, silakan Bang Reza. Hah? Gimana, Yuk, gimana, gimana? terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo. Gitu. Gitu aja ya? Iya, gitu. Betul Bang Reza. Silakan Bang. Oh, saya pikir udah. Abang. Oh, gitu. Ucapin terima kasih Bang, silakan. Gimana? Terima kasih udah udah menyaksikan. menyaksikan podcast Punya Kita. Luar biasa. Makasih ya Bang Reza ya, sudah hadir. Sehat selalu Bang Saya Reza. terima Semangat kasih. selalu Bang Reza. Siap. Dan terima kasih sobat-sobat sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.